Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, penginjil Yohanes menuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dari teks Injil yang singkat ini, kita dapat melihat dan memahami isi hati Allah. Hati Allah isinya penuh dengan kasih. Kasih itu berkobar-kobar. Kasih yang berkobar-kobar itu mendorong Allah untuk melakukan segala sesuatu sesuai kebijaksanaan dan rencananya yang dimulai sejak dunia ini dijadikan. Allah tidak berdiam diri ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa Adam telah berdampak buruk kepada seluruh umat manusia dari zaman ke zaman. Maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh Allah adalah dengan mengutus Yesus Putra Tunggalnya. Saudara-saudari terkasih, cinta Allah yang meluap-luap kepada manusia membuat Allah rela melakukan apa saja agar manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, Allah mengutus Yesus Putranya datang ke dunia dengan menjadi manusia sama seperti kita. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sesungguhnya adalah Allah yang menyamar sebagai manusia. Tujuannya agar Allah dapat mendekati manusia, bahkan menjadi sahabat dan bagian hidup dari manusia. Sebab Allah tidak bisa berhubungan langsung dengan manusia. Kita dapat melihatnya dalam Perjanjian Lama, di mana ada peristiwa ketika Musa bertemu dengan Allah di atas Gunung Sinai. Wajah Musa menjadi bercahaya. Pada saat Musa turun dari gunung dan bertemu dengan orang-orang Israel, orang-orang Israel tidak mampu melihat wajah Musa yang bercahaya. Jadi, kita bisa membayangkan bahwa melihat wajah Musa saja sudah tidak mampu, apalagi melihat wajah Allah. Kita manusia pasti mati. Saudara-saudari terkasih, hari ini
gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus adalah persekutuan cinta kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam kitab Kejadian diceritakan Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Namun, pada waktu menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa tidak sendirian. Dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan bersabda atau berfirman. Sabda atau firman itu adalah Yesus, Sang Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Maka dalam doa Angelus kita mengucapkan kata-kata Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Artinya Sabda itu adalah Yesus, Immanuel, Allah beserta kita. Sementara tentang Allah Roh Kudus, dalam kisah penciptaan digambarkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah yang melayang-layang di atas air kita kenal sebagai Allah Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, jikalau kita membaca seluruh kitab suci, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, maka kita dapat melihat dan membaca karya Allah Tritunggal Maha Kudus yang sangat istimewa dan luar biasa. Dalam Perjanjian Lama, kita membaca karya Allah Bapa yang sangat jelas dan nyata. Allah Bapa yang membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Allah Bapa juga yang menuntun bangsa Israel menuju tanah terjanji. Selain itu, Allah Bapa yang memilih dan mengutus para nabi. Namun, Allah Bapa tidak berkarya seorang diri. Ada Yesus, Sang Firman, dan ada Roh Kudus yang juga turut berkarya. Sementara dalam kitab suci Perjanjian Baru, kita dengan jelas dapat membaca karya Yesus, Allah Putra. Yesus Sang Allah Putra menyembuhkan berbagai sakit dan penyakit, mengusir setan sampai membangkitkan orang mati. Namun demikian, dalam melakukan karyanya, Yesus tidak seorang diri. Ada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus yang ikut berkarya. Dan setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus ini berasal dari Bapa dan Putra. Allah Roh Kudus disembah dan dimuliakan seperti Allah Bapa dan Allah Putra. Jadi dari sini kita melihat bagaimana Allah Tritunggal hadir dan berkarya secara bersama-sama. Apakah kita sudah menghayati Allah Tritunggal Maha Kudus dengan berusaha hidup dalam persekutuan dan perdamaian dengan sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkarya dan menyelamatkan dunia dalam persekutuan dengan Allah Bapa
dan Roh Kudus. Bantulah kami untuk dapat mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus dengan hidup dalam persekutuan dan perdamaian dengan sesama kami tanpa melihat perbedaan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.